Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan kami, para pengurus dan pelayan teruna. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 13 Allah Bapa Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu karena kami sampai saat ini masih Engkau berikan nafas kehidupan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Kak Jimmy sebagai pelayan firman-Mu agar firman yang nanti disampaikan oleh Kak Jimmy dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 80 bait kedua sampai ke-8. Ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh saya dan ayat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Tuhan Allah semesta alam, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami.
Kita akan menyanyikan nyanyian respon Mazmur kita yang terambil dari nyanyian Kidung Baru 195, Kendati Hidupku Tentram, bait 1 dan 3. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29. Biarkanlah Alkitab kita terbuka, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari yang pada cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, tuluskanlah hati kami, supaya kami bisa menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, Kak Jimmy undang untuk berdiri dan kita akan membaca Alkitab kita. Ayat yang ganjil dibaca oleh Kak Jimmy, ayat yang genap dibaca oleh adik-adik sekalian, serta seterusnya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu, sebab pada saat ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, dan ada yang tidak dapat dipercaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Shalom adik-adik. Adik-adik, pertama Kak Jimmy pengen bertanya, tahu nggak arti kata dari hoax? Ayo, hoax itu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berita bohong atau yang tidak bersumber. Nah, di zaman sekarang banyak berita hoax yang beredar. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang ada. Mulai dari pemerintahan, sakit penyakit, mulai dari segala macamnya lah. Banyak berita hoax yang berada di lingkungan kita sekitar. Kadang-kadang berita hoax itu kita menganggapnya santai, atau kita selalu percaya akan berita hoax yang ada di dalam media sosial. Mau dari Facebook, Instagram, bahkan dari berita-berita pun banyak berita-berita hoax. Nah, adik-adik, dari berita hoax seperti yang kita tadi baca di Alkitab kita, seorang Rasul Paulus, ia diduga memberitakan hoax oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi menghasut banyak orang bahwa Rasul Paulus itu menyebarkan berita yang tidak benar. Ia juga dituduh menajiskan bait Allah dengan membawa orang bukan Yahudi masuk ke dalamnya. Kalau di masa sekarang bisa dibilang ia seperti penistaan agama. Nah, adik-adik, saat Paulus diduga memberitakan hoax, berarti kan Paulus itu berjibaku dengan kesukaran di dalam pelayanannya, yaitu memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan. Akhirnya ia segera bertatap muka dengan pemimpin bangsa Yahudi. Paulus menyapa mereka dengan sebutan saudara-saudara dan sebagai bangsanya. Paulus memanfaatkan waktu untuk menyampaikan kebenaran pada bangsanya. Walaupun ia berstatus tahanan, Paulus tidak mau waktunya berlalu sia-sia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga kebenaran bahwa tidak ada kesalahan pada dirinya dengan memberitakan firman Tuhan. Nah, Paulus juga menjelaskan kepada pemimpin Yahudi bahwa orang-orang Yahudi menentangnya. Mereka tidak suka dengan Paulus tentang pemberitaan Yesus. Itu kenapa Paulus diduga memberitakan hoax. Namun Paulus tidak membenci mereka, karena tujuan dari Paulus itu menyampaikan kebenaran Allah. Dan Paulus tetap berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi tentang Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat.
respon setiap orang pun berbeda-beda. Dari yang percaya sama Paulus, bahkan sampai tidak percaya, bahkan percaya kepada orang-orang Yahudi yang menyatakan kalau Paulus seorang pemberita hoaks. Namun bagi Paulus, orang yang tidak percaya bukanlah persoalan bagi Paulus. Nah, adik-adik, ada hal yang kita harus ambil dari renungan atau pembacaan kita dari Rasul Paulus. Yang pertama, pakailah waktu yang Tuhan berikan untuk menyampaikan kebenaran. Seperti Paulus, ia dipenjara, ia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada para bangsa-bangsa. Nah, di sini kita harus ambil, jangan sia-siakan waktu kalian seperti orang-orang Yahudi yang menyebarluaskan berita bohong. Karena ada hal buruk jika kalian menyebarkan berita hoaks. Contohnya, orang yang kita untuk itu merugikan mereka, kita juga bisa membunuh karakter mereka. Kadang-kadang ia bisa menjadi stres, ia bisa menjadi depresi, bahkan menjadi orang yang tertutup. Kadang-kadang saat kita menyebarkan berita hoaks, atau kita ngegosip lah, atau kita memfitnah teman, kadang-kadang kita biasa saja, kita acuh tak acuh terhadap apa yang akan orang itu lalui. Yang tadi seperti stres, depresi, bahkan menjadi orang yang tertutup. Kadang-kadang kita tidak merasa bersalah akan berita-berita yang kita sebarkan kepada setiap orang. Bahkan berita hoaks itu membuat perpecahan antar individu, bahkan kelompok. Kita bisa meregangkan suatu tali pertemanan, tali persahabatan, bahkan tali di dalam permasyarakatan. Dan adik-adik, jadilah seperti Paulus yang terus memberitakan kebenaran dalam hal apapun dan kapanpun. Ia tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, melainkan hal yang baik bagi keselamatan bangsa atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua adik-adik, yaitu tahan tantangan di setiap apapun. Orang yang melakukan hal benar dan berkenan kepada Tuhan tidak pernah bebas dengan namanya tantangan, bahkan ancaman sekalipun. Seperti Paulus, ia dipenjara, ia dituduh memberitakan hoaks. Nah, kadang-kadang kita juga sama seperti Paulus. Saat kita memberitakan kebenaran, kita dianggap so benar. Kita dianggap ya sama memberitakan hoaks juga. Nah, seharusnya kita harus seperti Paulus. Kita harus berani untuk mengambil sikap terhadap tantangan yang dilalui oleh Paulus. Kesadaran harus ada di dalam diri kita sebagai teruna, sehingga adik-adik tidak gampang putus asa dan menyerah. Saat kita tetap hidup dalam kebenarannya dengan kemauan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dalam segala tantangan, bahkan ancaman sekalipun. Adik-adik, di dalam pergaulan kalian, kebenaran seringkali ditentukan oleh siapa yang mengikuti kalian atau memfollow kalian. Bahkan dari media sosial kalian pun, kalian bisa merasakan kebenaran di diri kalian, merasa bangga dengan diri kalian, berdasarkan likes atau banyak-banyakan komen di media sosial kalian, atau di update-updatean kalian. Tapi itu semua tidak berlaku untuk kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bergantung dengan likes, komen, dan sebagainya. Karena keinginan Allah berbeda dengan kemauan manusia. Kehidupan kita itu sebagai roda yang tidak selalu di atas, bahkan enak-enak saja. Tidak mau ada hambatan atau tantangan sekalipun. Padahal belum tentu demikian. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu.
baik dalam hal yang kita sukai maupun yang tidak kita senangi. Namun Tuhan selalu berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan yang memberitakan kebenaran yang bersumber dari kemauan Tuhan, yaitu sumber kebenaran yang sejati. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427. Kusuka menuturkan bait yang pertama dan bait yang keempat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pembacaan firman-Mu dan renungan firman-Mu pada pagi yang indah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan kepada setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Kiranya kami bisa menjadi seperti Paulus Tuhan, yang berani dalam tantangan sekalipun, dan yang berani untuk memberitakan kebenaran, dan kami tidak menjadi pelaku pemberita hoaks atau kebohongan sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan selalu jaga dan lindungi kami di dalam segala aktivitas kami di dalam kehidupan hari lepas harinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati setiap teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada Tuhan, yang di rumah Tuhan selalu jaga mereka Tuhan. Berkati juga semua teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan selalu jaga mereka, Tuhan sembuhkan mereka lewat obat-obatan, bahkan lewat dokter yang merawat mereka Tuhan. Berkati juga teman-teman kami di sekolah ya Tuhan, di dalam segala kegiatan mereka, sekolah online, bahkan sampai ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan selalu satukan hati mereka Tuhan. Biarlah mereka terus tetap semangat, terus untuk melakukan aktivitas mereka, bahkan kegiatan mereka di dalam tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati kepala pemerintahan kami, yaitu Presiden Bapak Jokowi Tuhan, di dalam setiap masalah apapun di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu berpegang teguh setiap apapun hasil yang dilakukan oleh Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ia bisa mengayomi setiap masyarakat, ia tetap menjadi pedoman bagi setiap masyarakat kami Tuhan Yesus. Berkati juga instansi-instansi pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah Tuhan jauhkan segala
hal-hal yang buruk di dalam instansi itu Tuhan Yesus. Bahkan jauhkan mereka dari segala korupsi-korupsi kecil Tuhan. Berkati juga setiap masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan merayakan kemerdekaan Tuhan. Tuhan selalu berikan semangat terhadap setiap kami sebagai bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Berkati juga kami Tuhan, supaya kami tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga kami di dalam mentaati setiap protokol kesehatan yang pemerintah laksanakan. Setiap kami Tuhan selalu jaga dan lindungi kami di dalam berkegiatan antara masyarakat dan sesama kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tidak ada membeda-bedakan setiap orang di sekitar kami Tuhan. Dan berkati juga Tuhan gereja kami, itu gereja GPIB Getsemani Tuhan. Berkati Bapak, Ibu Pendeta Tuhan di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Berkati segala kesehariannya sebagai kepala gereja di GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu satukan hati jemaat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati juga setiap penatua dan diaken, bahkan setiap pengurus-pengurus PLK Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami Tuhan, yang saat ini kami sudah memulai untuk ibadah hari Minggu di gereja Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap protokol-protokol itu kami laksanakan dengan baik. Berkati juga semua tim di gereja GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga pada saat ini Tuhan, sebentar lagi gereja kami akan melaksanakan pemilihan pengurus Pelkat di GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu satukan hati kami, selalu tuluskan hati kami untuk setiap Pelkat yang ada di GPIB Getsemani ini memilih pelayanan terbaik, pelayan yang selalu tulus hatinya untuk melayani Tuhan. Dan berkati juga Tuhan setiap pelayanan kami di persekutuan turunan ini Tuhan Yesus. Tuhan selalu jaga dan lindungi kami, selalu tuntun kami di dalam pelayanan persekutuan turunan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan turunan ini akan terus berkembang dan kami bisa menjadi contoh bagi setiap adik-adik layan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat yang kami doakan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi rekan-rekan. Kita akan masuk ke dalam aktivitas. Untuk aktivitas minggu pagi ini, kalau tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Jimmy, ada beberapa poin yang mau Kak Lius ambil untuk aktivitas adalah poin tentang keberanian. Di sini ada contoh gambar tentang seorang pahlawan dengan kutipan katanya yang bermakna tentang keberanian. Berikut gambarnya. Nanti adik-adik diberi tugas untuk mencari pahlawan khususnya yang beragama Kristen
dengan kutipan-kutipannya yang bermakna tentang keberanian. Nanti aktivitasnya dikumpulkan dan diambil oleh kakak lain pada hari Rabu. Dan untuk rekan-rekan yang berulang tahun pada minggu ini, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Filipi 4 ayat 16. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita menyanyikan lagu persembahan yang terambil dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami, bait 1 dan 4. Rekan-rekan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna dalam pelayanan kami dan dalam gereja kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita bait yang pertama dan bait yang keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih janda yang menetap, yang menetap, karena gajah di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita akan terima berkat. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat